Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Saat banyak orang sibuk melihat perang hanya dari siapa menyerang siapa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto justru terlihat membaca dampaknya lebih cepat. Bukan hanya soal bom dan misil, tetapi soal harga energi, pasokan minyak, ruang diplomasi, hingga keamanan kawasan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, langkah Indonesia mendekati Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat mulai terlihat bukan sebagai gerakan biasa, melainkan strategi yang terukur dan penuh perhitungan. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Karena yang sedang terjadi saat ini bukan hanya soal pertemuan antar pemimpin dunia, tetapi tentang bagaimana sebuah negara mencoba menjaga keseimbangannya di tengah tekanan global yang terus berubah. Saat banyak orang melihat ketegangan dunia hanya dari ledakan, serangan balasan, dan peta medan perang, arah yang dibaca Prabowo Subianto justru bergerak ke sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada 13 April 2026, ia datang ke Kremlin di Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu bukan singkat, bukan simbolik, dan bukan sekadar kunjungan sopan santun. Dari keterangan resmi pemerintah Indonesia, pembicaraan berlangsung sekitar 5 jam dan menyorot sektor energi, sumber daya mineral, hilirisasi, serta pengembangan industri. Di titik inilah langkah itu mulai terlihat lebih serius dari yang tampak di permukaan. Dalam situasi global yang sedang panas, ancaman bagi negara seperti Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk serangan langsung. Guncangan paling cepat justru sering muncul lewat harga minyak, pasokan energi, biaya impor, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Karena itu, pertemuan di Moskow bisa dibaca sebagai upaya mengamankan bantalan sebelum gejolak global berubah menjadi tekanan yang terasa di rumah tangga, transportasi, industri, dan anggaran negara. Prabowo tidak datang membawa narasi perang, ia datang membawa kebutuhan untuk menjaga daya tahan. Yang membuat kunjungan ini makin penting adalah siapa yang ikut bergerak setelahnya. Pada 14 April 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melanjutkan pembicaraan teknis dengan Menteri Energi Rusia Sergei Civilev di Moskow. Di level inilah pembahasan mulai turun dari bahasa politik menjadi kebutuhan konkret. Yang dibicarakan mencakup peluang pasokan minyak mentah, gas petroleum cair, penyimpanan energi, kemungkinan pasokan jangka panjang, hingga penjejakan kerjasama di bidang nuklir dan mineral. Artinya, pesan dari kunjungan sehari sebelumnya tidak berhenti sebagai foto diplomatik. Ada upaya agar hasilnya bisa diterjemahkan menjadi cadangan, suplai, dan pilihan nyata bagi Indonesia. Disinilah letak pembacaan geopolitiknya. Rusia sedang berada di tengah tekanan Barat, sanksi, dan konflik berkepanjangan. Namun di saat yang sama, Rusia tetap merupakan salah satu pemain besar di sektor energi global. Bagi Indonesia, membuka jalur komunikasi dengan Moskow di tengah situasi seperti ini memberi ruang manuver yang lebih luas. Ini bukan soal berpihak, ini soal memastikan Indonesia tidak terjebak hanya bergantung pada satu pintu ketika pasar energi dunia bisa berubah sangat cepat. Semakin banyak opsi yang dibuka, semakin besar kemampuan Indonesia menjaga kestabilan dalam negeri saat situasi luar negeri memburuk. Karena itu, yang paling menarik dari peristiwa 13-14 April 2026 di Moskow bukan hanya siapa yang ditemui Prabowo, melainkan apa yang sedang diamankan. Fokus utamanya bukan citra, melainkan daya tahan, bukan panggung, melainkan pasokan, bukan slogan, melainkan perhitungan terhadap resiko nyata yang bisa merambat dari konflik global ke kebutuhan paling dasar di dalam negeri. Di tengah dunia yang bergerak liar, Moskow menjadi titik awal ketika arah kebijakan Indonesia terlihat sedang disusun dari hal yang paling menentukan kestabilan, yaitu energi. Pada 14 April 2026, hanya berselang waktu singkat setelah rangkaian agenda di Moskow, Prabowo melanjutkan langkahnya ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Perpindahan ini bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan perpindahan fokus. Jika sebelumnya yang diamankan adalah fondasi energi, maka di Paris yang mulai dirapikan adalah posisi Indonesia dalam peta kekuatan global yang semakin terbelah.
Dalam keterangan resmi, pembahasan mencakup energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Namun jika dibaca lebih dalam, pertemuan ini membawa makna yang jauh lebih luas dari daftar sektor tersebut. Prancis adalah bagian penting dari kekuatan Barat, sekaligus salah satu negara yang aktif dalam kebijakan Uni Eropa dan memiliki pengaruh dalam isu global, termasuk pertahanan dan teknologi. Dengan bertemu Macron pada 14 April 2026, Indonesia menunjukkan bahwa jalur komunikasi dengan Eropa tetap terbuka dan dijaga. Ini menjadi sinyal penting bahwa langkah sebelumnya tidak membuat Indonesia condong ke satu sisi saja. Justru sebaliknya, Indonesia memperlihatkan kemampuannya menjaga keseimbangan di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks. Yang dibicarakan di Paris juga tidak berhenti pada kerjasama jangka pendek. Fokus pada investasi dan pengembangan sektor strategis menunjukkan adanya upaya untuk membangun ketahanan jangka panjang. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, negara tidak hanya butuh pasokan energi hari ini, tetapi juga perlu memastikan bahwa sektor pendidikan, teknologi, dan ekonomi tetap berkembang. Disinilah kerjasama dengan Prancis menjadi relevan karena menyentuh aspek yang menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Langkah ini juga memperlihatkan pendekatan yang berbeda. Jika di Moskow pendekatannya lebih ke arah kebutuhan konkret dan teknis, maka di Paris pendekatannya lebih ke arah membangun kepercayaan dan menjaga relasi. Dalam situasi dunia yang penuh kecurigaan, hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi aset yang tidak kalah penting dibanding sumber daya. Indonesia tidak hanya mencari apa yang bisa didapat, tetapi juga menjaga bagaimana ia dilihat oleh negara lain. Reputasi sebagai mitra yang stabil, terbuka dan tidak berpihak secara ekstrim menjadi nilai strategis yang terus dijaga. Pertemuan pada 14 April 2026 ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup diri dari kerjasama dengan negara maju dalam bidang teknologi dan inovasi. Pembahasan tentang komunikasi digital dan pendidikan menjadi sinyal bahwa arah pembangunan tidak hanya fokus pada sektor tradisional, tetapi juga pada sektor yang akan menentukan arah ekonomi global ke depan. Ini penting, karena tanpa kesiapan di sektor tersebut, ketahanan ekonomi tidak akan cukup kuat menghadapi perubahan dunia yang cepat. Yang membuat langkah di Paris semakin menarik adalah timingnya, dilakukan tepat setelah pertemuan di Moskow. Kunjungan ini seperti menyusun keseimbangan secara langsung. Dalam hitungan hari, Indonesia berada di dua titik kekuatan yang berbeda tanpa menunjukkan tanda harus memilih salah satu. Ini bukan kebetulan, melainkan pola yang menunjukkan bagaimana ruang gerak diplomasi sedang dimanfaatkan secara maksimal. Di tengah dunia yang terus berubah, peristiwa di Paris pada 14 April 2026 ini menjadi penanda bahwa Indonesia tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga aktif mengatur posisinya. Bukan untuk terlihat netral tanpa arah, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah tetap memberi keuntungan strategis. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama agar Indonesia tetap memiliki kendali atas masa depannya sendiri. Pada 13 April 2026 di Washington, langkah Indonesia bergerak ke dimensi yang berbeda. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada energi dan posisi diplomatik, maka di sini yang disentuh adalah fondasi keamanan dan pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin, bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon. Hasil dari pertemuan ini kemudian diumumkan secara resmi pada 14 April 2026, yaitu peningkatan hubungan pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership. Ini bukan istilah biasa, melainkan penanda bahwa kerjasama militer masuk ke tingkat yang lebih dalam dan lebih terstruktur. Kerjasama ini mencakup banyak hal penting, mulai dari modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan kemampuan militer, pelatihan bersama, hingga pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya. Dalam bahasa sederhana, ini berarti Indonesia sedang memperkuat kemampuannya untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, baik yang datang dari konflik terbuka maupun dari tekanan kawasan yang semakin dinamis. Di tengah ketegangan global yang belum menunjukkan tanda mereda, langkah ini memberi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada kesiapan menghadapi risiko keamanan.
Namun yang membuat peristiwa ini menjadi lebih menarik bukan hanya peningkatan kerjasama tersebut. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul pembahasan mengenai proposal akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Isu ini menjadi sensitif karena menyentuh langsung soal kedaulatan. Laporan yang muncul pada 13 hingga 15 April 2026 menyebutkan bahwa proposal tersebut masih berada dalam tahap awal, belum bersifat mengikat, dan belum disetujui secara resmi. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan final terkait hal tersebut. Di titik ini, terlihat jelas bagaimana Indonesia memainkan keseimbangan. Di satu sisi, kerjasama pertahanan diperkuat untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan. Di sisi lain, batas yang menyangkut kontrol wilayah dan kedaulatan tetap dijaga dengan ketat. Ini bukan penolakan terhadap kerjasama, melainkan penegasan bahwa setiap bentuk kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional. Indonesia menerima manfaat strategis, tetapi tidak membuka ruang yang bisa mengurangi kendali atas wilayahnya sendiri. Langkah pada 13-15 April ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan Indonesia tidak bersifat reaktif. Yang dilakukan bukan sekedar mengikuti arah tekanan global, melainkan menyusun posisi yang memberi keuntungan jangka panjang. Dengan memperkuat hubungan pertahanan bersama Amerika Serikat, Indonesia mendapatkan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pengalaman militer yang lebih maju. Ini menjadi penting karena perkembangan teknologi pertahanan saat ini bergerak sangat cepat dan menentukan keseimbangan kekuatan di berbagai kawasan. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa di Washington ini melengkapi rangkaian langkah yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada kesinambungan yang terlihat jelas antara upaya menjaga pasokan energi, merawat hubungan diplomatik, dan memperkuat pertahanan. Semua bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bergerak fleksibel di tengah situasi dunia yang tidak stabil. Yang menonjol dari seluruh rangkaian ini adalah cara Indonesia menempatkan diri, bukan sebagai pihak yang ikut terseret arus, tetapi sebagai negara yang aktif menentukan langkahnya sendiri. Dengan menjaga keseimbangan antara kerjasama dan kedaulatan, antara kebutuhan dan batas, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari keberpihakan, tetapi dari kemampuan mengelola hubungan tanpa kehilangan kendali. Rangkaian peristiwa pada pertengahan April 2026 menunjukkan bahwa arah kebijakan Indonesia tidak bergerak secara kebetulan. Setiap langkah yang diambil mencerminkan upaya menjaga stabilitas di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Dari penguatan sektor energi, penjagaan hubungan diplomatik, hingga peningkatan kerjasama pertahanan, semuanya memperlihatkan satu pola yang terukur dan penuh perhitungan. Di saat banyak negara terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, Indonesia justru berusaha menjaga ruang geraknya tetap terbuka. Bukan dengan menghindari dinamika global, tetapi dengan terlibat secara aktif tanpa kehilangan kendali atas kepentingannya sendiri. Inilah yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat dan tidak pasti. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.